Kenapa perlu Intan Nurliana minta maaf? Dek, kenapa kau kena minta maaf? Tak payah. Selama ni diorang pun banyak menyakiti hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan salam Pancasila. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke, ada sebuah video dari negara tetangga yang sebenarnya mereaksi unggahan videonya Intan Nurliana. Namun komentarnya ngalur ngidur lari kemana-mana, mulai dari bahasa, tarian, kuliner, dan lain-lain. Yang sepertinya ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk membalas warganet Indonesia ketika unggahan salah satu netizennya viral di dunia maya. Adik Intan sebenarnya tak perlu meminta maaf tentang review yang telah diberi. Itu pandangan masing-masing ya. Kritikan yang diberi itu sepatutnya membina warga Indonesia. Warga Indonesia sering mengkritik banyak video saya tengok. Macam-macam ya, komen-komen warga Indonesia buat. Terutamanya saya sendiri yang kena bila saya menyuarakan tentang pendapatan haram yang warga Indonesia buat. Sejak 30 tahun dulu, pendatang tanpa izin, dikata ni macam-macam. Ada sampai menghina bapa saya yang sudah lama meninggal dunia. Ini dilakukan oleh warga Indonesia itu. Mereka tu merasa suci. Warga Indo pun banyak ya yang kurang sopan ya. Sebahagian baik, sebahagian lagi tidak baik. Jadi ada yang kata mau ganyang Malaysia lah, mau putus hubungan diplomasi. Ya silakan bagi tahu Pak Prabowo ya. Jika kamu tak puas hati dengan Malaysia, macam-macam. Kata ni kita klaim cilok. Tak pernah tu. Seumur hidup kita tak tahu apa itu cilok. Cilok tu kalau di Malaysia, kalau traffic jam, dan ada motor nak selit-selit di antara kereta itu dipanggil cilok. Banyak. Kita makan rendang pun salah. Kita masak rendang pun salah. Padahal rendang tu makanan Nusantara. Kita makan cendol pun macam berdosa je. Lepas tu nak kata bahasa Melayu tu berasal daripada bahasa Indonesia. Bahasa Melayu lah. Bahasa dia pun lain. Mungkin ada persamaan tapi banyak perbezaan. Dikatakan kita klaim tarian Giok Ponorogo. Tak pernah ada ya budaya itu di Malaysia. Tiada budaya Giok Ponorogo. Kan duduk kat sini ramai orang Jawa yang berhijrah di sini. Dah jadi berapa generasi dah. Mungkin ada yang hampir 5 generasi dah berpindah ke Tanah Melayu. So saya baru lepas mandi. Lepas saya tengok buka phone kejap, saya tengok Intan Nurliana minta maaf. Jadi ternyata seluruh warga Indonesia yang telah menghina kami harus minta maaf gitu. Kami tak perlu minta maaf ataupun tak perlu maaf. Tak perlu maaf, memaafkan ni tak perlu. Jadi sebahagian baik, sebahagian lagi tidak baik. Jadi kalau orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Gitu. Apa yang kalian katakan pada kami itu suci. Macam-macam ya dekat YouTube ya, YouTuber Indonesia cuba menjatuh-jatuhkan kami, mengatakan kami negara miskin, menyatakan kami negara mundur, menyatakan kami ni Melayu malas, Melayu Malaysia tu malas, macam-macam dikecam ya. Kalau bahasa Indonesia menghujat, kalau bahasa sini mengecam, macam-macam ya, macam-macam. Kalau kita pakai lagu Indonesia dia, kata kita klaim lah, apalah. Padahal ada je lagu Malaysia yang dipakai di Indonesia. Tak ada masalah pun. Itu perkara kecil. Diusah-besarkan. Jadi, kenapa perlu Intan Nurliana minta maaf? Dek, kenapa kau kena minta maaf? Tak payah. Selama ni diorang pun banyak menyakiti hati kita. Macam-macam di review. Diorang panggil kita Malay Dash lah. Sebab dekat negara kita memang banyak buruh bawahan daripada negara Bangladesh. Mereka masuk sebagai pendatang tanpa izin tu macam mana kita nak kira pula? Penempatan haram tu ada mereka minta maaf dengan kita. Mereka buat penempatan haram di hutan-hutan kita. Itu dibuat oleh warga Indonesia. Teguran saya memang pedas. Tapi walaupun kami negara kecil, kami tetap mempertahankan tanah air kami. Tolong sedar. Anda juga bukan suci ya. Kami bukan suci. Orang Malaysia bukan suci. Kami pasti membalas balik. Review Intan Nurliana tu terima je lah. Kelemahan dibetulkan. Ada juga orang Indonesia yang review Malaysia ni rendah.
Kalau saya sendiri, personal review, saya pernah ke Jakarta 3 kali, 5/10. Ada sisi eloknya, ada sisi tak elok. Ada sisi baiknya, elok tu baik. Ada sisi eloknya, ada sisi tak eloknya. Jangan mau menang aja. Oke, jika bicara soal bahasa tidak perlu kami jelaskan panjang lebar lagi karena beberapa video kami sebelumnya sudah sering mengulas tentang perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayunya Malaysia yang hingga kini masih terasing di negerinya sendiri dan makin amburadul dengan campuran bahasa-bahasa yang dikenal dengan bahasa rujak. Lalu terkait dengan pendatang asing tanpa izin, disinilah yang perlu diuraikan benang kusutnya. Permasalahan pendatang asing tanpa izin atau yang dikenal dengan pati. Maka pokok masalahnya bukan hanya terpaku pada para pekerja saja, namun juga terletak pada jaringannya yang ujungnya pada majikan yang mempekerjakan para imigran tersebut. Biasanya salah satu alasan dari si majikan tentu biaya gajinya yang lebih murah. Nah, para imigran ini dengan desakan faktor ekonomi tentu rela berangkat meskipun secara ilegal. Dan pertanyaannya, dari manakah majikan-majikan tersebut? Apakah orang Indonesia ataukah orang dari negara mana? Sehingga di sini pemerintah kedua negara perlu intens membangun kerjasama dalam hal penanganan tenaga kerja. Karena beberapa tahun kemarin ketika Indonesia menghentikan sementara tenaga kerjanya, banyak juga keluhan-keluhan pengusaha-pengusaha di Malaysia yang kekurangan tenaga kerja. Kemudian soal budaya seperti budaya tarian ataupun kuliner. Ya, kami pernah katakan bahwa budaya itu melambangkan jati diri bangsa dan dalam konteks bernegara maka ia menjadi identitas negara. Kemudian satu budaya tentu ada asal-muasalnya. Dan apabila tersebar ke suatu negara karena ada diasporanya, maka itu hanyalah sebagai sebuah khasana budaya di negara tersebut, namun bukan menjadi milik suatu negara. Sama seperti tarian barongsai, di mana-mana negara yang ada warga keturunan Cina mementaskan tarian tersebut, namun tetap diakui sebagai budaya Cina. Dan ini berbeda dengan yang terjadi di negara tetangga. Karena dengan alasan serumpun, suatu budaya yang asalnya dari Jawa, tapi karena alasan serumpun dan jargon Nusantara yang dikuar-kuar sebenarnya itu adalah Indonesia, maka semua seni dan budaya yang mana ada diasporanya suatu negara lalu dimelayukan atau budaya bersama, maka disitulah kekeliruannya. Padahal antara budaya Melayu dan budaya Jawa itu jauh berbeda. Dan kalau bicara warganet mana yang mulai lebih dulu, maka dapat kita katakan kedua-dua warganet di kedua negara memiliki sikap yang sama, yang mungkin Simba ini mainnya hanya di frekuensi Indonesia, namun beliau lupa di frekuensi dalam negerinya sendiri. Sehingga jika mau bicara dalam hal saling beradu argumen antara netizen kedua negara, maka sama-sama perlu saling otokritik bagaimana mengatasi hal-hal seperti demikian. Apalagi berhadapan dengan netizen yang wataknya sulit ditebak dan inkonsistensi, sehingga ujungnya adalah setiap netizen pun harus perlu bijak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.